Selamat pagi, sugeng enjing poros dulur semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita senantiasa sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertemu lagi di channel Janggakannya. Hari ini kita akan mengunjungi makam Cendonosari. Makam Cendonosari adalah makam tempat Patih Danurejo yang ketujuh dimakamkan. Makam ini beralamatkan di Dusun Wonocatur Lor, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tempat ini dapat kita capai dari flyover Janti atau jembatan layang Janti menuju arah selatan, mengikuti jalan arteri atau ring road timur, nanti sampai Dusun Wonocatur. Sekarang saya sudah sampai di komplek Rumah Sakit TNI Angkatan Udara, Rumah Sakit Harjolukito. Nanti di depan ada lampu merah, sering disebut perempatan Blok O. Kalau ke kanan menuju Kebun Binatang Gembira Loka, kita mengambil jalan yang lurus arah Wonocatur, dan sebelum pasar Wonocatur nanti ada pertigaan, kita belok ke arah kiri. Sudah melewati lampu merah Blok O, kira-kira 300 meter lagi ada pertigaan sebelum pasar Wonocatur. Ini adalah pertigaan yang saya maksud. Kita belok ke arah kiri atau ke arah timur. Di depan kira-kira 300 meter kita sudah sampai di kompleks makam Danurejo yang ketujuh. Sisa-sisa peninggalan masa lalu masih tersisa, semacam gapura. Ini peninggalan Mataram, peninggalan Keraton Yogyakarta. Kita belok kiri, ada lapangan yang cukup luas. Di depan sudah kelihatan gapura menuju makam. Kita parkir di sini. Gerbang atau gapura menuju makam Patih Danurejo yang ketujuh. Kompleks makam Patih Danurejo yang ketujuh terletak pada gundukan tanah yang membukit. Ketinggian bukit tersebut kira-kira 8 meter dari permukaan tanah di sekitarnya. Kompleks makam ini diberi cungkup berupa bangunan yang menyerupai rumah. Untuk menuju puncak bukit atau kompleks makam, pengunjung harus mendaki trap atau tangga di sisi timur bukit dari arah selatan.
Kanjeng Pangeran Arya Adipati Danurejo yang ketujuh memiliki nama lain adalah KPH Yudonegoro yang ketiga. Nama ini memang nunggak semi atau bisa disebut menggantikan nama dari ayahnya yang juga bernama Yudonegoro yang kedua. Patih Danurejo yang ketujuh menjabat sebagai patih di Kasultanan Yogyakarta semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh tahun 1877 sampai 1921. Langsung saja kita masuk ke dalam makam. Makam ini makam Patih Danurejo yang ketujuh. Makam istri dan kerabatnya berada dalam satu cungkup. Lantai cungkup tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni lantai cungkup bagian atas atau belakang dan lantai cungkup bagian bawah atau depan. Lantai cungkup bagian atas atau belakang digunakan untuk makam dari Patih Danurejo yang ketujuh beserta istrinya. Sedangkan pada lantai cungkup bagian depan merupakan kompleks makam dari kerabat keturunan Patih Danurejo yang ketujuh. Makam-makam di bawah atau di depan itu diantaranya adalah makam Kanjeng Raden Mas Haryo Suryanto Suryo Surindo. Ada juga Bendoro Pangeran Haryo Suryo Hamijoyo. Juga dimakamkan di sini Raden Ayu Siti Daruni Herhutanto dan Dr. Andes Herhutanto Sosronegoro. Panjang cungkup dari makam ini sekitar 7,8 meter dan lebar sekitar 6,75 meter. Cungkup ini memiliki arah hadap ke selatan. Cungkup juga dilengkapi dua buah ruang kecil di sisi barat dan timur nisan Patih Danurejo yang ketujuh dan istrinya. Ruang-ruang tersebut dulu digunakan untuk istirahat para peziarah. Selain itu, kompleks makam ini juga dilengkapi dengan sebuah bangsal yang memiliki arah hadap ke utara. Bangsal ini terletak di bawah bukit, tepatnya di depan tangga masuk. Dalam sistem kekerabatan atau pertalian darah, KPAA Danurejo yang ketujuh adalah adik ipar dari RM Kahar Kusmen yang kelak bergelar KGPA Mangkubumi. Danurejo yang ketujuh menikahi GKR Hangger yang merupakan adik dari KGPA Mangkubumi. Danurejo yang ketujuh juga merupakan saudara ipar Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh, karena KGPA Mangkubumi adalah adik dari Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh. Oleh karena pertalian yang demikian itulah, maka makam Patih Danurejo yang ketujuh berada di sisi timur dari makam istrinya, GKR Hangger. Umumnya, makam suami diletakkan di sisi barat atau sebelah kanan. Namun tidak demikian halnya dengan makam Patih Danurejo yang ketujuh, karena secara garis kebangsawanan kedudukannya berada di bawah GKR Hangger. Nggih, Pak. Nggih. Asmanipun Bapak Hendri. Pak Hendri. Nggih. Iki makam napa? Cendelusari. Nggih. Cendelusari sakmenika terkenal Danurejo ketujuh. Nggih. Menika sejarahipun kados pundi, Pak? Kados menika menawa ingkang garwanipun menika rayi dalem Hamengkubuwono kaping 7.
Rayi Dalem Hamengkubuwono kaping 7. nggih. Gusti Kanjeng Ratu Angger. Gusti Kanjeng Ratu Angger. Nggih. Menika ingkang bangun pabrik-pabrik gendis menika, pabrik gendis nggih. Nggih wonten Matuki Semau, wonten Colomadu, wonten wae sekitar Jawa nggih. Nek menika susuranipun ingkang sebelah timur menika trah saking Kasunanan Solo, ingkang sebelah kilen trah saking Kasultanan Jogja. Solo menika enten foto kalih niku sinten niku? Menika Gusti Pangeran Haryo Surya Hamijaya kaliyan garwanipun. Yuk menika ngandhapipun menika putra wayah-wayah. Putra. Nggih. Saking Solo. Nggih, saking Solo. Ingkang kilen menika Trah saking Yojo. Nggih. Ingkang Danu Wijaya kaping 7 kang menika. Nggih. Ingkang tengah menika. Nggih. Kalih garwanipun. Nggih. Kan menika sejarahipun Patih Danuwijaya mboten kagungan putra. Nggih, namung putra angkat. Dengan asli mriki. Kula asli mriki. Kula nggantosi Bapak Moro Sepuh rumiyin dados juru kunci wonten mriki, tapi Bapak Moro Sepuh sampun boten wonten. Menawi wonten acara napa kang ramen dinten napa niki? Bulan Ruah. Ruah niki nggih napa ruahan Nggih, kagem ruahan yo kalian menawa nek bulan menawa Idul Fitri kalian Idul Adha menika biasanipun nyekak. Nggih. Keluarga Trah Danu Rejo niku pesih kapan kang Asih saking menawa trah saking Pendopo Puspa Diningarakan kalian trah saking Kota Baru ya ingkang Solo menika trah saking Kota Baru. Kalau yang itu ingkang kilen menika Pendopo Puspa Diningarakan. Nggih. Nyuwun nggih wonten perumahan Bandeng Baru wonten nggih. Sekitar mriki tapi sampun sami mboten. Ini Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 7 nggih. Dan menika pepatih terakhir dari Habil. Nggih karena setelah Habil 8 nggih sama Habil 9 kan mboten wonten patih Pakualam nggih. Patih Danurejo yang ke-7 juga memiliki nama kecil, yaitu Raden Mas Bambang Riyanto. Ia menjadi patih karena menggantikan posisi sepupunya, Patih Danurejo yang ke-6. Pada masa jabatannya, ia bersama-sama dengan Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 banyak mendirikan pabrik atau industri, khususnya pabrik gula dan juga sekolah. Ia juga mengajak para bangsawan keraton untuk menanamkan modal bagi usaha yang dirintis bersamanya. Patih Danurejo yang ke-7 sangat cinta kesenian, terbukti pada tahun 1890-an atau akhir abad ke-19 dia menciptakan tari dengan nama Langen Mandro Wanoro yang sangat terkenal. Kecuali menciptakan jenis kesenian Langen Mandro Wanoro, Patih Danurejo yang ke-7 juga menciptakan gamelan yang berbahan baku kaca atau beling yang dikenal sebagai gamelan beling. Setelah Patih Danurejo yang ke-7 wafat, dia mempunyai seekor kuda yang juga dimakamkan di tempat ini, yang diberi tanda sebuah nisan. Ini adalah nisan kuda Patih Danurejo yang ke-7. Di bawah bukit ini terdapat juga sebuah kolam yang membentuk huruf U yang mengelilingi bukit tersebut. Sayangnya kolam ini tidak lagi berair, mengingat mata air di tempat ini sudah banyak yang mati seiring dengan perkembangan zaman.
Tanah dari bukit ini digali dari tanah kolam yang dulu digunakan untuk membuat gundukan bukit, kemudian menjadi kompleks makam. Nuwun nggih, Pak. Nuwun, Pak.